Yesus Tuhan di mana? Jawab. Yesus Tuhan di mana? Ya, kalau Tuhan itu pasti ya dia ngutus nabi ya bang. Hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi. Betul, hanya Tuhan yang bisa mengutus nabi. Saya baca ya buktinya. Matius 23 ayat yang ke-34. Gini. Matius 23 ayat 34 ini. Saya tunjuk ya. Ini sebab itu ingatlah bahwa aku ini Yesus akan menyuruhkan kepada beberapa nabi. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, ini dia bisa menyuruhkan nabi. Oke, gak masalah. Berarti Yesus Tuhan. Nah, kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kalau berdasarkan apa yang kau imani Yesus itu Tuhan, nggak masalah. Makanya saya tanya, Yesus Tuhan di mana? Itu yang kau jawab. Jawab. Oke. Yesus Tuhan di mana? Ya toh? Ya untuk saat ini dia Tuhan sekalian alam. Tuhan di alam semesta ini. Tuhan kan bisa tentang Tuhan bang. Bicara tentang Tuhan itu kemahaan, artinya tidak terbatas bang. Iya, Yesus ini Tuhan di mana? Itu yang saya tanya. Kalau Tuhan di mana berarti abang sudah menyampaikan seolah-olah ada batasan si Tuhan itu. Tuhan di mana dia? Oh, dia Tuhan dalam semesta. Yesus Tuhan dalam semesta. Ya iyalah. Oke, di dalam Yohanes 14 ada dikatakan, Yesus mengatakan kepada seorang wanita Samaria, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapa yang disembah oleh Yesus? Siapa yang disembah oleh Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Permulaan adalah firman, firman sana Allah, firman itu Allah, dan firman telah menjadi manusia. Jadi dalam kemanusiaannya, maka dia memberi contoh menyembah Tuhan. Kemanusiaannya Yesus ini Tuhan bukan? Kan menjadi manusia, tetapi di dalam firman yang kemanusiaannya Yesus, saudara, kemanusiaannya Yesus, kedagingannya Yesus ini Tuhan bukan? Kedagingannya Yesus itu daging manusia, bang. Iya, kemanusiaannya Yesus. Iya, kemanusiaannya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pertanyaan, kedagingan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan firman yang menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia. Makanya Anda baca Kolose 2 ayat 9, baca. Kolose 2 ayat 9, coba Anda baca. Mengosongkan dirinya. Bacakan Kolose 2. Iya, mengosongkan dirinya walaupun iya, secara jasmaniah berdiam kepenuhan kealahan, betul tidak? Iya. Jadi Allah itu berdiam di dalam diri Yesus dalam hal jasmani. Berarti secara kedagingan Yesus itu adalah Allah atau adalah Tuhan, betul tidak? Sini saya jelaskan tentang Kolose. Karena ayat ini tidak bisa berdiri sendiri, bang. Dia harus ada hubungan ayat yang lain. Saya menjelaskan tentang ayat Kolose 2. Pertanyaan saya, di dalam Kolose 2 itu kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmaniah di dalam diri Yesus. Ya. Konteks ayat itu menjelaskan bahwa jasmaniah tubuhnya Yesus itu berdiam kealahan. Secara daging, secara jasmaniah Yesus adalah Allah, betul tidak? Ya, Allah deh. Oke, dia adalah Allah. Ketika secara daging dan secara jasmaniah, secara kemanusiaan yang Anda katakan, Yesus mengatakan kepada wanita Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di situ merujuk kepada Yesus salah satunya karena Yesus yang mengatakan. Pertanyaan saya, siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Jawab. Jawabannya tidak. Saya mau bukan bicara Yohanes 1 ayat 1, saudara. Tidak ada korelasinya. Pertanyaan saya, siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Itulah sang sumber. Sang sumber ini siapa? Allah Bapa. Allah Bapa ini siapa? Siapa Allah Bapa ini?
Allah Bapa itu adalah, sini saya kasih tunjuk ayatnya ya. Tidak, jelaskan Bukan saja. dengan data, Bang. Kutip aja. Bukan Aku dengan- tahu, aku tahu. Iya, aku tahu kitabmu. Ya. Aku ngerti kitabmu. Sebutkan saja ayatnya, aku sudah tahu itu, nangkap saya. Jadi Aku Allah nangkap Bapa langsung. itu, Hmm. Allah Bapa itu bahwa ada pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Oke. Jadi di dalam esensi firman Allah Bapa ada firman di dalam Allah Bapa, dan firman Oke. itulah yang keluar dari Allah Bapa, dari sang sumber. Oke. Kalau Oke. dikatakan siapa sang sumber ini, manusia kita tidak dapat sampai kepada sang sumber ini, tetapi Oke. dinyatakan di dalam anak ini, dalam firman Nah, ini. menurut Karena itu informasi dikatakan yang siapa? diberikan, oke, saudara, menurut informasi yang diberikan dan tertulis dalam kitab suci Anda di dalam Matius ayat yang ke-25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit Ya. dan bumi." Kesimpulannya adalah ketika Anda mengatakan bahwa Yesus menyembah kepada Bapa, maka Yesus menyembah kepada Tuhan, betul? Ya, Oke, Yesus yang menyembah kepada Tuhan, apakah Yesus ini adalah Tuhan? iya. Berarti Jadi gini, Tuhan saya- menyembah Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan, begitu? Sebenarnya maksud dari itu bicara tentang doa, Bang. Doa itu bicara tentang hubungan. Dia mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Menurut perkataan Yesus, di situ ada diksi penyembahan, kata menyembah. Yesus menyembah apa yang dia kenal. Iya, dalam Siapa yang dia? Iya, yang dalam kemanusiaannya Yesus kan berdiam kepenuhan kealahan. Yesus kan Tuhan dalam konteks kemanusiaannya. Firman yang berdiam itu Betul. firman yang Betul. manusia. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia, pada saat itu sekaligus dia Tuhan. Betul ke tidak? Iya, karena firman Nah, yang iya, ada kalau Anda manusia. katakan iya, kalau Anda katakan iya, ketika Yesus mengatakan dia menyembah kepada Allah Bapa, apakah Yesus yang menyembah kepada Allah Bapa itu adalah Tuhan? Ya, jawabannya ini, segala milik Tuhan, milik Bapa itu adalah milik Yesus. Saudara, yang saya tanyakan, Yesus yang menyembah kepada saudara, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah apakah Yesus yang menyembah kepada Allah Bapa itu adalah Tuhan? Itu yang saya tanya. Apakah Yesus yang menyembah kepada Bapa itu adalah Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Kenapa? Oke, dia adalah dikatakan Tuhan. Tuhan? Oke, kesimpulannya Kenapa? adalah Dalam esensi- saya tidak mau tanya kenapa, saya tidak bertanya kenapa, saudara, saya tidak bertanya kenapa, bagaimana, bukan itu yang saya tanyakan. Oke, Tapi kalau Yesus tanya yang bisa adalah menjawab, Tuhan. Iya, boleh abang menjawab. Abang itu boleh menjawab, tapi jangan ngaur gitu. Menjawab sesingkat-singkatnya dan sepada-pada itu gimana? Saya nggak bisa menjelaskan. Ya, setelah ini abang jelaskan. Setelah ini abang boleh menjelaskan. Nih, aku kasih waktu. Aku kasih waktu abang menjelaskan. Oke. Abang jelaskan habis ini ya. Yesus yang Anda katakan Tuhan menyembah kepada Tuhan, betul? Ya, Berarti Tuhan menyembah Tuhan, betul? ya. Oke, berarti Anda punya dua Tuhan. Betul? Ya, terus Oke. Berarti Anda sesat. Betul? tidak. Kenapa Anda katakan tidak? Markus 12:29. Berikan waktu untuk menjelaskan, Bang. Saya hanya bisa Markus menjawab 12:29. Silakan jelaskan. Oke. Dua Tuhan ya, saudara. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Jadi sangat jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah, sang sumber, maka sang sumber ini keluarlah firman itu yang dikatakan menjadi manusia. Manusia Yesus baru ada pada saat kelahiran kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tetapi dalam esensinya sebagai firman, dialah yang menciptakan alam semesta. Karena itu dikatakan di dalam kalau ada dalam dunia ini dan dunia ini jadikannya, tapi dunia ini tiada mengenal dia. Itu sangat jelas dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Karena memahami Tuhan yang kita sembah. Kenapa dikatakan ditanyakan Tuhan menyembah Tuhan? Kenapa? Dan dalam esensinya sebagai anak dia harus tunduk kepada sang sumber itu, tentang kemuliaan itu. Karena itu dikatakan di dalam Filipi
pasal 2 tadi, bahwa dia merendahkan dirinya. Yang walaupun ia dalam keadaan Allah, tiada mengira-Kan hal itu sebagai suatu kebenaran menjadi sama. Jadi dia merendahkan dirinya. Itu di dalam kealahannya, ada Allah yang berlembaga dalam kehidupannya. Apa? Ini kan. Jadi ditanya, berapa Tuhanmu? Sudah sangat jelas Yohanes 1 ayat 1. Satu Tuhan kami, tetapi dalam esensinya, kebagaimanaan Tuhan itu sudah dijelaskan. Bahwa kebagaimanaan Tuhan itu dia hadir melalui dari firman menjadi Yesus. Saudara. Dalam perkataan Yesus sama seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengutus nabi. Dan kata Bible katakan bahwa hanya Allah yang bisa mengutus nabi. Nah, kalau Yesus bukan Allah, kenapa dia bisa mengutus nabi? Itu tidak bisa dibantah oleh Bible. Bahkan kata Bible mengakui bahwa hanya Allah bisa mengutus nabi dan Yesus mengutus nabi. Itu hanya satu ayat, Bang. Masih ada ratusan ayat yang bisa saya tunjukkan. Anda mengatakan bahwa Yesus lebih gampang, Abang tanya. Ya, sudah. Boleh gantian? Nah, jawabannya akan selalu ada, Bang. Boleh gantian? Boleh gantian? Silakan. Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta, betul? Dalam wujud dia sebagai firman, betul. Pertanyaan saya. Di dalam Bible, Yesus pernah mengatakan, aku ada atau aku telah ada sebelum Abraham ada, betul? Betul. Siapa yang sudah ada sebelum Abraham ada? Apakah Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Dalam esensinya sebagai firman, Bang. Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Pertanyaan saya, siapa yang sudah ada sebelum Abraham ada? A. Yesus. B. Bukan Yesus. Yesus. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Apakah Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada itu adalah Tuhan? Yesus, ya Tuhan dialah. Yesus yang sudah ada sebelum Abraham adalah Tuhan. Apakah Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada adalah Tuhan yang disembah? Iya. Stop. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Itu sang sumber. Kenapa bukan Yesus? Sekali lagi saya tanya. Sebentar, saya tanya sebentar. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus dan esensi sebagai firman. Datanya, Bang. Datanya ada. Di mana datanya di dalam perjanjian lama bahwa Abraham, Ishak dan Yakub menyembah kepada Yesus? Tunjukkan. Datanya itu bukan dalam perjanjian lama, tetapi mana ada? Dan ngomong di belakang, Bang. Siapa itu, Bang? Di mana dikatakan? Anda jawab. Anda jawab kepada saya. Siapa Tuhannya? Tidak. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab. Anda katakan bahwa Yesus mengklaim bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Satu, Yesus mengatakan demikian, betul? Ya. Anda katakan tadi bahwa Yesus yang sudah ada sebelum Abraham adalah Tuhan yang disembah, betul? Ya. Pertanyaan saya, berdasarkan data di perjanjian lama, kita berbicara Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Adalah Bapak YHWH. Kenapa bukan Yesus? Iya, dalam esensi Yesus sebagai Tuhan. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus menampakkan diri. Kalau dalam Abraham, saya kasih contoh ya, Bang. Saya kasih contoh kepada Abraham. Dalam Kejadian, bagaimana 3 orang yang datang kepada Abraham, itu di dalam, sabar, saya cari ayatnya dulu. Bagaimana pada waktu itu 3 orang yang datang pada Tuhan, dikatakan Tuhan. Itu bicara tentang bagaimana Yesus yang datang. Tetapi dalam wujud, apa namanya itu, bukan inkarnasi, tapi menampakkan diri kepada Abraham. Karena, gini Bang, karena nubuatannya belum. Nanti penggenapan nubuat kan nanti 2000 tahun yang kemudian. Pada zaman Yesus dilahirkan. Tapi dalam esensi sebagai firman, dia sudah menyatakan diri tentang kemahakuasaannya. Dia menampakkan diri kepada Abraham. Tapi belum dinyatakan itu sebagai Yesus. Kenapa? Karena kan
nubuatan belum terjadi, Bang. Loh, dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Dia mengklaim dirinya